Oke, halo semuanya, sahabat Dewa Talk, selamat siang. Selamat datang di Dewa Talk, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Oke, jadi untuk siang ini kita akan bahas mengenai security insights from the front line, yaitu mengenai Mantis DDoS attack ya, teman-teman. Dan untuk webinar kali ini kita sudah mengundang cyber security team kita, yaitu ada di sini ada Raisin, ada Welly, dan juga Pak Edi. Cuma nanti Pak Edi menyusul, jadi untuk saat ini hanya Raisin dan Welly ya teman-teman. Nanti mungkin dari Welly dan Raisin boleh nyalain kameranya dan mungkin sapa-sapa sahabat Dewa Talks yang sudah ikutan nih. Halo Raisin, halo Welly. Halo, Kelihatan, Ray, kelihatan. Oke, teman-teman, hari ini kita bakal bawain materi tentang Mantis DDoS ya. Tadi kita sudah ada perkenalan, Jason Welly, Pak Edi juga nanti akan nyusul ya, karena ada berhalangan. Next. Nah, pertama kita mau jelasin dulu nih, cyber security operation. Kita di Dewa Web ada tim namanya Dewa Guard yang kerja 24/7 untuk monitoring terus aktivitas-aktivitas traffic, ya kalau misalnya ada DDoS, botnet, malware, atau mungkin website phishing ya, kita bisa langsung respon secara cepat, bisa langsung kita tindak secara cepat. Oke. Lalu next, ini kita punya layanan services. Tadi ada resolusi 24/7, manage WAF, dan anti-DDoS. Ada juga assessment vulnerability ya, juga penetration testing untuk network, web, dan mobile apps. Itu ada tech service management dan cyber security awareness training ya. Seperti hari ini kita ada sedikit training santai ya. Jadi kita bisa tahu cyber security threat apa yang sedang going on, sedang happening. Kalau misalnya untuk ini ada beberapa sertifikasi ya yang tim kita ada ambil ya. Kalau saya sendiri ambil CEH. Kita lanjut. Nah ini Pak Edi. Visi Pak Edi bentuk Dewa Web, Dewa Guard ya, itu untuk dia mau masyarakat luas, dia mau bantu masyarakat luas supaya dia tahu risk yang ada di dunia digital ya, karena era digital semuanya. Dia pengen kita tahu bagaimana cara supaya bisa aman di dunia itu ya. Karena sebuah sistem kalau misalnya kita bikin sudah seberapa aman gitu ya, udah kita hardening, udah kita bikin sangat secure, cuma biasanya masalahnya itu ada di manusianya. Kenapa? Karena manusia kebanyakan belum paham kira-kira kalau misalnya ada orang datang ke kita, ternyata dia mau nipu, cuma kita nggak sadar gitu loh. Jadi dengan adanya Dewa Talk, kita sih harap supaya teman-teman bisa tahu, bisa juga safe ya di dunia internet ya. Next, pertama saya mau bawain latest cyber security news ya yang lagi happening banget. Nah ini pertama, website Kepresidenan Taiwan kena serangan cyber ya. Jadi minggu lalu website pemerintahan Taiwan nggak bisa diakses karena kena DDoS. Nah itu juga ada dikonfirmasi sama juru bicara kantor presidenannya melalui postingan Facebook. Nah waktu DDoS itu dia bilang tercatat ada traffic 200 kali lebih banyak dari traffic web yang biasanya. Ya jadi karena tiba-tiba trafficnya naik sangat banyak dan kapasitas server mungkin kan terbatas ya, jadi down. Nah ini ada beberapa website yang terdampak ya. Pertama ada kantor kepresidenan Taiwan websitenya, website Kementerian Pertahanan, website Kementerian Luar Negeri, dan satu lagi website untuk bandara ya, bandara di Taiwan, International Taoyuan. Oke, lalu kita, nah ini pasti semua orang tahu dong ini, website Kominfo diserang orang, diserang attacker. Ini dulu yang saya tahu karena Kominfo ada blok beberapa ini ya, beberapa layanan ya, ada Steam, PayPal, apalagi ya? Teman-teman mungkin boleh bantu kali ya di chat. Apa aja yang pengen diblok sih kemarin? Oke, PayPal, Steam.
FTP hosting ya. Itu gamers banyak yang ini ya, banyak yang cukup sedih ya. Nah, akibatnya website Kominfo PSI sempat diserang ya. Kemudian si hacker ada tulis satu message pesan di situ. Dia bilang website ini sama sekali belum benar dan tidak aman. Ya, tulisan ini itu ditulis sama si hacker, bukan admin Kominfo yang sengaja tulis di dia punya website. Ya, ternyata sangat amat mudah membobol aplikasi buatan ini gitu kan. Ini sebenarnya device ya, device. Kita mulai ini dulu. Device itu upaya buat mengubah tampilan satu website ya. Jadi dengan device ini sebenarnya si attacker ada inject dia punya script server mereka ya, server hostingnya. Jadi timbul kayak gini. Lalu next. Oke. Mungkin teman-teman juga pernah lihat kali ya ini. Karena dulu saya sendiri juga sering lihat ada iklan untuk jadi BCA prioritas, jadi nasabah BCA prioritas. Siapa sih yang nggak mau jadi BCA prioritas gitu kan? Nah, jadi iklan ini itu dia bilang upgrade jadi BCA prioritas cukup dengan dana 10 juta. Ya, kalau misalnya saya tahu untuk jadi nasabah prioritas itu kalau nggak salah 500 ya. Yang saya tahu 500 juta. Cuman di sini dia bikin penawaran only with 10 million lu bisa jadi BCA prioritas. Ya. Nah, kalau misalnya menurut berita ada orang kehilangan 118 juta rupiah karena dia kena pancing dari iklan ini loh, iklan palsu. Nah, jadi dia apabila korban klik iklan tersebut akan diarahkan ke pesan WhatsApp yang berpura-pura jadi pihak BCA. Nah, kalau misalnya ini saya cerita sedikit ya, karena teman saya juga ada yang sempat kena. Jadi, dia pura-pura sebagai admin BCA. Kalau misalnya di WhatsApp, kita bisa lihat dia ada tik hijau gitu loh. Cuman kalau misalnya kita periksa nomor teleponnya, kalau Indonesia kan plus 62 ya. Di situ plus 61 kalau saya nggak salah ingat. Jadi teman saya percaya data pribadi dia kasih, habis itu sempat diminta transfer atau saya lupa, pokoknya dia punya rekening sempat dikuras habis. Nah, lalu ini apa yang terjadi terhadap korban? Nah, kalau misalnya kita jadi salah satu korban, apa yang terjadi? Nomor satu, pasti kita punya uang dalam resiko ya, resiko dikuras. Kedua, kalau misal orang mau nipu kan mereka pasti pinter ya, nggak mungkin misal kita WhatsApp, halo saya mau jadi nasabah prioritas. Oh oke, ya sudah, bisa transfer kita segini misalkan. Pasti dia akan pura-pura menjadi admin asli. Misalkan, oh iya, boleh diminta nama lengkap siapa, email terdaftar siapa, email terdaftar apa, nomor teleponnya berapa, ya kan pasti dia minta. Nah, dengan dia minta itu kan si penipu punya semua, kita punya personal data, personal info. Apa yang bisa mereka lakukan dengan personal info itu kan? Pertama, dia bisa pura-pura jadi orang lain. Misalkan dia bikin social media mengatasnamakan kamu, ya kan? Dia juga punya nomor telepon, mereka punya email. Kalau misalnya punya akun email, misalkan anggap Gmail ya, dia bisa coba buat login. Siapa tahu berhasil. Kan dia punya emailnya, dia punya nomor teleponnya. Ya, please hati-hati kalau untuk yang masalah ini ya. Jangan tergiur promo yang kurang masuk akal gitu. Oke, jadi di sini kita mulai masuk materi sedikit ya. Di sini DOS ya. Apa itu DOS? DOS itu serangan ke website atau ke server ya, dengan tujuan untuk ngebikin servernya down dengan cara ngebancingin server. Ya, basic lah itu teman-teman udah pada tahu juga pasti ya. Lalu apa bedanya dengan DDoS?
bedanya dengan DDoS itu distributed denial of service. Jadi di sini kalau menurut diagram ya, di atas itu ada si attacker, lalu di bawah ada compromised device. Dan compromised device itu nanti akan dikontrol sama si attacker untuk menyerang server. Jadi kalau yang tadi DOS satu komputer ke satu target, yang ini banyak komputer ke satu target. Jadi kan dia punya efek itu lebih 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 fatal ya, lebih besar juga. Nah, bagaimana si komputer kena compromise? Nah, komputer-komputer ini yang sebagai bot ya, kita ngomongnya bot karena uh, ini si bot ya, karena dia kena malware. Di mana si komputer ini bisa kena malware? Biasanya karena uh, menggunakan software bajakan, kan crack ya. Habis itu klik link sembarangan, download file sembarangan ya. Begitu kita buka ternyata malware. Malwarenya yang bikin itu si attacker yang di atas ini ya. Jadi kalau misalnya pakai software baiknya jangan crack-crack ya. Lalu next nih, ini ada uh, semacam komik ya buat teman-teman yang mungkin masih belum paham DDoS itu apa. Jadi misal pertama nih ada siapa kita namain, Welly ya. Welly datang ke kafe. Ini kafe kan masih kosong. Dia datang. Tapi dia nggak belanja kopi. Dia cuma duduk buat main game, buat dengar musik. Ya, apakah itu masalah? Mungkin nggak masalah, karena cuma satu orang. Gimana kalau misalnya orang yang kayak Welly itu ada banyak banget? Ya, kayak di gambar nomor 4 nih. Banyak orang kayak Welly datang, nggak belanja kopi, tapi cuman utang wifi. Cuman main ya. Terus tiba-tiba saya mau datang, saya mau belanja kopi. Tapi saya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena toko kopinya udah penuh, udah full. Jadi saya nggak jadi beli kopi. Ya ini sama seperti ilustrasinya sama seperti di website ya. Jadi ada banyak fake request, dia pengunjung palsu datang, lalu dia punya server banyak overload. Nah begitu ada orang yang benar mau belanja, dia masuk dia nggak bisa connect karena dia punya website udah down. Ya kira-kira begitu. Oke, next bisa dilanjutkan oleh Willy. Oke, most powerful bot. Bot terkuat untuk Juni 2022 sampai hari ini ya, Agustus 2022. Nah, jadi ceritanya pas Juni 2022 itu Cloudflare ada keluarin laporan gitu. Ada serangan DDoS HTTPS terbesar yang Cloudflare pernah tanganin. Nah, kenapa sih dibilang bot terkuat untuk sekarang? Nah, karena botnet ini bisa melakukan DDoS hingga 26 juta request per detik. Nah, requestnya yang dilakuin oleh Mantis botnet ini, itu dia HTTPS dengan 5.000 bot aja. Nah, ini termasuk gede banget ya. Biasanya kalau DDoS itu penyerangnya pakainya HTTP gitu. Nah, kalau misalnya HTTPS, kalau mungkin teman-teman pernah dengar, HTTPS itu kan kita bikin koneksinya di encrypt dulu ya. Nah, kalau misalnya kita encrypt suatu request atau traffic, nah itu pasti butuh resources, ya kan? Kayak butuh CPU atau butuh RAM misalnya buat ngelakuin perhitungan matematikanya gitu, buat encrypt. Nah, kalau misalnya kita kayak pengunjung biasa gitu, akses internet, mungkin cuma 5 tab aja buka buka berita misalnya, atau nonton YouTube misalnya, lagi browsing aja gitu. Nah ini sih nggak masalah ngelakuin koneksi HTTPS. Tapi kalau misalnya sampai 26 juta koneksi HTTPS, nah itu butuh komputernya yang kuat ya, kayak komputer gaming gitulah, atau enggak server-server besar. Nah
Oke, next dulu. Nah, di tahun 2021 ini sebenarnya Mantis udah pernah menyerang salah satu search engine dari Rusia gitu. Namanya Yandex, kayak semacam Google-nya untuk orang Rusia lah. Biasa ini apa? Ada tangent sedikit. Biasa search engine Yandex ini kita bisa pakai buat lakuin reverse image gitu ya. Jadi kayak ada foto yang kita pengen tahu ini asalnya dari mana, kita reverse image biasanya pakai Yandex, lebih banyak temuannya gitu. Oke. Nah, jadi Yandex ini pas 2021 kena serangan botnet DDoS gitu. Nah, cuma pada saat 2021 ini sebenarnya belum diketahui gitu, ini botnet apa kok tiba-tiba bisa gede banget gitu. Yandex juga sempat pusing juga ya ini nanganinnya dari berita yang saya baca gitu. Nah, jadi di Yandex ini ketemu dapat DDoS attack 20 juta paket. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi di slide sebelumnya kan 26 juta paket ya. Tapi kan itu di 2022. Nah, ini dari 2021 Mantis DDoS ini udah punya power sebesar 20 juta paket gitu buat ngelakuin DDoS. Nah, berarti kan ini sebenarnya udah dari lama gitu. Cuma dia kayak stay low aja. Nah, justru yang kayak begini nih yang bahaya gitu. Kita nggak tahu, tapi tiba-tiba dia nyerang aja gitu dengan powernya yang tiba-tiba kuat, kan berarti kita nggak ada preparasi dulu gitu. Nah, jadi oke, kita balik ke Yandex gitu. Pas 2021 belum ada namanya Mantis, jadi masih dinamain Maris Botnet waktu itu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa industri yang diserang oleh Mantis Botnet. Nah, yang paling gede kalau kita lihat dari statistiknya adalah internet dan telekom ya. Berarti ini bisa salah satunya kayak internet service provider gitu. Next-nya ada website berita atau media atau publikasi. Next ada juga website games dan finance dan sebagainya. Next. Oke. Nah, sesuai yang tadi udah saya sampaikan, kalau misalnya kita mau bikin request DDoS HTTPS ya, itu kan butuh komputer yang kuat. Nah, ini dia keunikan dari Mantis Botnet. Jadi dia manfaatin server-server besar ya atau virtual machine yang speknya gede gitu, yang tenaganya kencang. Nah, untuk ngelakuin DDoS attack gitu. Jadi kalau misalnya saya ngambil contoh kontrasnya adalah Mirai botnet gitu. Dia kan sebenarnya yang dikompromise itu device IoT. Device IoT itu device yang kecil-kecil gitu, misalnya kayak ada smart lamp atau CCTV yang tersambung ke internet gitu. Nah, kalau IoT device itu kan berarti tenaganya kecil gitu lah ya dibanding sama server-server besar. Nah, itu dia uniknya Mantis botnet. Dia manfaatin server-server besar itu. Next. Nah, di Mantis botnet ini dia juga manfaatin cuma 5.000 bot. Nah, 5.000 bot buat ngelakuin serangan sebesar ini, waduh, ini gede banget sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mau bandingin sama IoT device ya, mungkin butuh jutaan IoT device gitu, baru bisa nyaingin sama powernya Mantis botnet ini, yang cuma butuh 5.000 bot gitu. Nah, makanya ini salah satu berita yang cukup ini sih, cukup hot buat dibahas gitu, menarik. Next. Nah,
kita pastinya kan nggak mau dong kayak ngebantuin kriminal lah istilahnya. Biarpun kan kita nggak tahu sebenarnya kalau misalnya kita udah terkompromis. Nah, gimana sih caranya kita menjauhi diri sejauh mungkin dari kriminal yang ngelakuin DDoS attack kayak Mantis botnet ini ya. Gak cuma Mantis aja sebenarnya, bisa menghindari diri dari spyware atau malware atau intinya malware yang mau ngelakuin perbuatan jahat lah. Nah, itu caranya gimana sih? Kita bisa ngelakuin security best practice yang nantinya kita akan bahas sebentar lagi ya. Habis itu menggunakan antivirus berbasis behavior analysis. Nah, antivirus behavior analysis itu maksudnya apa sih? Nah, kalau misalnya kayak antivirus yang zaman dulu banget ya, misalnya kayak tahun 2000-an, 2000 awal gitu. Nah, itu antivirusnya rata-rata pakainya signature base. Nah, signature base itu apa? Signature base itu intinya antivirusnya ingetin ciri-cirinya suatu malware ini tuh kayak gimana gitu. Misalnya ada suatu malware yang tiba-tiba ngebuka command prompt nggak jelas gitu. Nah, di situ antivirusnya bakal nandain, wah ini virus gitu. Nah, tapi hacker makin lama makin pinter gitu. Jadi, makanya kita butuh behavior analysis. Behavior analysis ini, antivirusnya nggak ngingetin ciri-cirinya aja, tapi dia lebih merhatiin ke perbuatan komputer kita gitu. Misalnya untuk pengguna pada umumnya lah ya, misalnya saya juga termasuk gitu. Jarang gitu buka command prompt, kan buat apa gitu sebenarnya. Kebanyakan kita bisa langsung klik-klik aja gitu. Nah, makanya kalau misalnya tiba-tiba dibuka command prompt banyak, habis itu ngejalanin komen-komen yang ngelakuin koneksi keluar gitu misalnya. Nah, itu bisa langsung diblok. Nah, itu gunanya antivirus yang behavior analysis. Habis itu kita bisa melakukan hardening juga pada perangkat IoT supaya nggak terkena botnet Mirai yang tadi sebelumnya saya kasih contoh. Habis itu kalau misalnya ada router atau ada SSH gitu, kita nggak pakai password admin default ya. Habis itu jangan download dan menjalankan software sembarangan. Kalau misalnya ada game crack yang kalau bayar misalnya 500.000 tapi kita bisa download secara gratis, kan nggak masuk akal ya. Pasti orang yang upload file gratis itu pasti kan ada maunya gitu. Nah, maunya ya ngambil data-data kita atau ngebuat komputer kita buat ngelakuin DDoS-nya gitu, buat membantu kriminalnya dia mungkin. Oke, next. Oke. How to protect Mantis and other DDoS attack. Nah, ini untuk orang-orang yang udah punya domain gitu atau pengen punya domain ya. Nah, itu kita bisa pakai CDN atau WAF gitu. Buat layer 7 DDoS protection atau kita bisa pakai ada namanya Magic Transit Cloudflare. Nah, itu dia bisa ngebantu buat layer 3 sama layer 4 DDoS protection gitu. Nah, habis itu kalau misalnya kita pakai CDN ya, itu kan pasti IP-nya berubah. Maksudnya sumber dari web page-nya itu pasti kita ngambilnya dari CDN. Nah, itu kita bisa mengurangi kemungkinannya melakukan DDoS gitu. Oke, next. Oke. Nah, ini security best practice-nya untuk personalnya, misalnya buat pribadi aja. Jangan lupa di-update, misalnya ada software-software, apalagi yang kritikal ya, yang mungkin teman-teman sering pakai gitu, misalnya kayak PDF atau Office mungkin, atau browser terutama ya, jangan lupa, sama operating systemnya mungkin, Windows-nya jangan lupa di-update,
Linuxnya juga jangan lupa diupdate gitu. Oke, habis itu pakai antivirus dan firewall yang bagus. Sesuai yang tadi udah saya bahas tadi, jangan lupa pakai yang behavior analysis antivirus ya gitu. Jangan, kalau bisa sih jangan pakai yang signature based lagi gitu. Soalnya hacker-hacker juga udah makin pinter. Mereka bisa ngumpetin ciri-ciri malware gitu. Habis itu nomor 3, kita bisa encrypt datanya, habis itu di backup jangan lupa. Jadi kalau misalnya datanya hilang, kita ada backupnya gitu. Datanya jadi nggak hilang, kita tinggal balikin lagi aja. Habis itu pakai password yang kuat. Kalau bisa 12 karakter lebih, ada kombinasi angka dan simbol supaya menghindari serangan brute force attack gitu. Habis itu bisa pakai password manager supaya passwordnya di generate-nya secara otomatis gitu. Dia ada algoritmanya supaya passwordnya kuat gitu, nggak terkena serangan brute force. Habis itu kita bisa nyalain two-factor authentication. Nah, jadi kalau misalnya hackernya misalnya tahu password kita gitu, nah kita tetap belum bisa masuk soalnya ada two-factor authentication-nya. Habis itu jangan diklik ada link-link yang berbahaya, sama jangan download yang crack-crack gitu. Habis itu kalau mau pakai public wifi, pakai VPN supaya trafficnya terenkripsi. Habis itu nomor 9 ini sebenarnya intinya jangan terkena phishing gitu ya. Kita harus pinter-pinter gitu. Kalau misalnya ada orang mau minta data-data pribadi, ini orang siapa gitu. Kalau misalnya dia memang berwenang, baru kita kasih. Habis itu nomor 10, ya jangan kasih permission gitu. Permission yang sebenarnya nggak diperlukan gitu. Kalau misalnya kita mau pakai kalkulator kan sebenarnya nggak butuh ngakses foto-foto kita kan. Ya udah nggak usah dikasih gitu. Next. Oke. Buat server administrator, jangan lupa diupdate juga OS-nya, kernelnya, software-nya. Habis itu di-configure firewall-nya. Nah, di sini bisa pakai IDS atau IPS, atau bisa pakai CM juga, bebas, supaya intinya kita bisa ngeblok serangan-serangan sama ngedeteksi serangan-serangan gitu. Habis itu pakai WAF dan anti-DDoS protection. Nah, kalau misalnya di Dewa Web sendiri, seperti yang udah saya bahas sebelumnya, itu kita pakai Cloudflare Magic Transit gitu. Jadi customer sih udah aman gitu dari DDoS. Ya, udah terproteksi gitu. Habis itu nomor 5, backup. Jangan lupa di backup datanya, database-nya terutama ya. Jadi kalau misalnya terkena serangan gitu, kita bisa balikin, kita revert ke backup yang kita tahu memang nggak ada malware-nya gitu. Habis itu kalau misalnya nomor 6, kalau misalnya ada software-software atau service-service yang kita nggak pakai gitu sebenarnya, ya nggak usah di-install gitu, kita disable aja gitu. Misalnya kalau teman-teman masih ada yang pakai telnet ya, untuk server admin, itu mendingan di-disable aja, pakai SSH aja gitu. Sebenarnya habis itu telnetnya jangan lupa di-disable. Oke, habis itu nomor 7 pakai SSH. Next. Oke, habis itu untuk website dan hosting admin. Nah, pakai password yang kuat ya, pakai password manager supaya bisa di auto generate. Habis itu buat WordPress-nya, plugin-nya, JavaScript-nya ya, itu di-update. Habis itu WordPress-nya juga pakai plugin yang memang bisa memproteksi kita gitu. Habis itu pakai SSL, HTTPS supaya bisa di-encrypt traffic-nya. Habis itu pakai WAF dan anti-DDoS protection. Habis itu kita bisa setup two-factor authentication buat si panel, yaitu kayak
server utamanya gitu, server parent-nya yang ngatur-ngatur server lain gitu, cPanel. Habis itu WordPress-nya juga style two-factor authentication. Next. Nah, buat application developer mungkin yang lagi bikin aplikasi-aplikasi gitu, ya jangan lupa kita ada framework dari OWASP yang bisa ngelakuin pen testing gitu. Jadi bisa ngetes sebenarnya ini kita coding udah ngejalanin best practice belum sih gitu. Ini udah disanitasi belum sih inputnya gitu. Ya, next. Thank you. Nah, mungkin sebelum kita close juga untuk webinar atau mungkin kita lanjut next session, boleh nggak sih aku minta closing dari Welly atau mungkin Raisin kepada teman-teman sahabat Dewa Talks nih, mungkin untuk teman-teman yang belum kenal Metisindos atau mungkin teman-teman yang belum kenal Dewa Guard, silakan Welly dan Raisin. Ya, coba dulu nih, Welly atau Raisin nih. Boleh Raisin dulu deh, tadi Welly udah ngomong, sekarang Raisin deh gantian. Silakan Ray. Oke, jadi kita hidup udah di era digital ya. Mungkin kalau misalnya anak-anak yang masih muda, ABG mungkin mudah mengerti ya, antisipasinya juga mungkin lebih mudah. Jadi kalau bisa kita bantu orang-orang, misalnya orang tua kita, atau mungkin memang teman-teman yang belum paham ya, tolong kita bantu lah. Jadi kita bisa buat aktivitas di internet yang safe, yang happy gitu. Lalu kalau misalnya teman-teman yang komputernya belum pasang protection, antivirus, sebaiknya pasang. Lalu yang internet security juga itu saya rekomen banget buat pasang. Jadi kalau misalnya kita masuk, misal kita Google terus kita klik, ternyata kita klik itu linknya di redirect ke website yang malicious, itu bisa langsung ketahuan gitu sih. Oke, thank you Raisin. Silakan Welly nih. Ya, mungkin mau tambahin sedikit dari Raisin aja tadi. Tadi Raisin ada singgung sedikit tentang kalau misalnya buat orang tua gitu. Nah, ya saya juga kan pasti punya orang tua ya, kalau nggak saya nggak di sini gitu. Nah, kalau misalnya ada orang tua teman-teman atau teman sendiri gitu, kalau misalnya ada yang nggak tahu, diajarinnya baik-baik ya, jangan diledekin gitu. Dia kan nggak ngerti ya, jangan apalagi sampai dikata-katain gitu, diajarin baik-baik. Apalagi ke orang tua gitu ya, yang ya pelan-pelan lah gitu. Habis itu kalau misalnya ada salah satu mungkin dari teman-teman yang mungkin udah terkena virus, terkena malware atau terkena phishing, ya jangan malu gitu. Menurut saya sih wajar, kita kan manusia ya. Saya juga masih banyak belajar, kita semua juga pasti masih banyak belajar gitu. Gitu sih. Habis itu kalau udah terkena virus jangan lupa cari bantuan gitu. Ya, jangan diam-diam aja. Cari bantuannya ke siapa sih Welly? Kalau boleh tahu biasanya kalau kena attack begini nih, bisa kemana sih mereka emang Mel? Waduh. Cari bantuan grup Dewa Talks dong. Nah, Dewa Guard dong, betul, Dewa Guard dong. Atau Dewa Talks untuk mendapat ilmu-ilmunya nih. Oke, ada tambahan lagi mungkin Welly nih closingnya nih, udah segitu aja. Oke. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman